Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan, direksi dan manajemen Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia beserta keluarga besar Rumah Sakit UII, para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan yang kami takdimi, juga seluruh direksi dan pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Yogyakarta beserta seluruh jajaran dan keluarga besar BSI. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata barakah ini adalah salah satu kata yang khas dan memiliki makna istimewa di dalam pembahasan agama kita, dinul Islam. Kata barakah dalam bahasa Arab ini dimulai dengan akar kata barika yabriku taberikan, yang dimaknai kondisi unta ya. Kalau untanya barika yabriku itu artinya untanya sedang menderum di suatu wahah, di suatu oase, tempat dia kemudian menikmati air yang sejuk, naungan pohon yang rindang, angin yang semilir, kemudian juga suasana istirahat untuk mengumpulkan tenaga dalam rangka menempuh perjalanan yang panjang di padang pasir yang ada di sekeliling wahah tersebut, di sekeliling oasis tersebut. Nah, kemudian orang Arab menggunakan kata barika yabriku dengan menambahkan huruf alif, baraka yubariku barakatan, untuk menyebut satu keadaan di mana orang merasakan kebaikan-kebaikan dalam keadaan apapun. Orang meraih hal-hal yang positif di dalam peristiwa apapun. Sehingga kata barakah lalu dimaknai sebagai ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Di dalam keterangan Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad, seorang pakar bahasa, kata barakah kemudian diturunkan menjadi 3 anasir utama. Anasir yang pertama adalah barakah itu al-luzum wa thubut, yaitu hadirnya nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan. Hadirnya nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan. Dan itu menjadi prasyarat bagi kebaikan-kebaikan yang lain yang akan hadir berikutnya, karena dia adalah pondasi bagi segala kebaikan. Ini seperti kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya itu adalah kebaikan.
Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Nah, ini berarti yang demikian itu, hal yang menakjubkan itu, urusan yang semuanya baik itu hanya terjadi kepada orang beriman, yang berarti hanya terjadi disebabkan adanya iman. Dan tidak terjadi yang demikian itu kecuali kepada orang beriman, yaitu apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Jadi, luzumul iman wa thubutuhu, ya. Nikmat berupa iman yang tetap dan terus melekat ini menjadi prasyarat bagi keberkahan yang akan hadir selanjutnya. Kebaikan-kebaikan yang akan hadir selanjutnya. Karena dengan keimanan itu dia bisa memberikan respons terhadap berbagai keadaan yang menimpanya dengan respon terbaik. Tadi seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Sehingga kita kemudian mendapati kesimpulan bahwa kebaikan orang beriman itu terletak pertama-tama bukan pada keadaan yang dia alami, tetapi pada responnya terhadap keadaan tersebut. Bukan mendapat nikmatnya yang menjadi jaminan kebaikan, tetapi yang menjadi jaminan kebaikan dari Nabi SAW adalah syukurnya terhadap nikmat tersebut. Dengan syukur itu, maka nikmatnya pun dipelihara, dijaga. Karena innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai hamba-hamba itu mengubah apa yang ada di dalam dirinya, jiwanya, dari syukur menjadi kufur, dari iman menjadi ingkar, dari taat menjadi maksiat. Nah, kalau ada yang berubah dalam hatinya dari syukur menjadi kufur, dari iman menjadi ingkar, dari taat menjadi maksiat, maka Allah punya hak untuk mengubah nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada hambanya ini menjadi bala, menjadi bencana. Nah, ini prinsip pentingnya yang dikemukakan oleh Al-Quran. Defaultnya adalah kalau seorang hamba ya bersyukur, maka nikmat itu akan dijaga. Kemudian juga kebaikan dari syukur itu adalah ditambah nikmatnya. Seperti yang difirmankan Allah, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah mempermaklumkan, mengumumkan bahwa apabila kalian betul-betul bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya itu kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Jadi syukur ini menambah nikmat. Syukur ini melipat gandakan nikmat. Sementara ketika mengancam orang-orang yang kufur, Allah menggunakan kalimat yang masih penuh dengan kasih sayang, yakni berupa ancaman, bukan kepastian. Allah tidak menggunakan kata-kata la'u'adzibannakum, kalau kalian kufur pasti aku akan mengadab kalian. Tidak, Allah menggunakan kata kalau kalian kufur maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Masih berupa ancaman. Saking besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaannya. Kemudian, dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Nah, di sini kemudian kita memahami kebaikan seseorang juga bukan terletak pada keadaan yang dialaminya, yakni musibah, tetapi yang baik adalah responnya terhadap musibah tersebut, yakni apabila dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Karena dengan kesabaran itu dia meraih cintanya Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Karena dengan kesabaran itu, dia senantiasa dibersamai, dijaga, dilindungi, didampingi oleh Allah.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena dengan kesabaran itu dia mendapatkan pahala yang sempurna, yang tidak berbilang, tidak berbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja orang-orang sabar itulah yang pahala mereka disempurnakan oleh Allah tanpa batas bilangan, tanpa perhitungan. Dan dengan kesabaran itu dia mendapatkan sambutan khusus kelak ketika masuk ke surga Allah, di mana para malaikat akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar. Karena dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama makna dari keberkahan itu yang paling mendasar adalah al-luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan yang membuat seseorang mampu untuk menyikapi keadaan apapun yang menimpanya dengan respon terbaik. Yang kedua, an-nama wa ziyadah, anasir dari berkah. Yang kedua, yang terpenting adalah an-nama wa ziyadah, bertumbuh, bertambah, berkembang, ya. Ini menjadi ciri dari keberkahan juga. Jadi sesuatu yang berkah itu bertumbuh, meningkat, bertambah, berkembang. Kalau dia pada seorang pribadi, maka pribadi yang berkah itu ya imannya yazid, imannya bertambah. Kenapa kok imannya bertambah? Karena dia melaksanakan ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bitta'ah. Ya, dia bertambah keimanan itu karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Ilmunya juga bertambah. Karena di orang berkah itu ilmunya selalu bertambah, berkembang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian amalnya tentu juga bertambah, ya. Amalnya dia juga bertambah. Jadi kapasitasnya, jangkauannya, manfaatnya, apa yang bisa dia kontribusikan, apa yang bisa dia hadirkan untuk kebaikan sesama, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi semuanya bertambah, berkembang, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi sesama yang ada di sekitarnya. Pribadi yang berkah itu dia berkebaikan sekaligus menggerakkan atau menginspirasi. Ya. Pribadi berkah itu ya sering dikatakan kalau melihat wajahnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita berzikir. Diamnya yang zikir juga mengajak kita berzikir. Ketika dia bicara, maka bicaranya adalah ilmu yang dibagikan, nasihat-nasihat yang tulus. Ketika dia diam, mungkin karena marah, maka menjadi teguran, nasihat yang dirasakan dan membuat orang tersadar, terinsyafkan. Ketika dia berjalan, orang jadi ingin berlari, gitu ya. Ketika dia bergerak, orang jadi ingin memberikan kontribusi yang lebih inspiratif. Kalau kendaraan itu berkah, maka juga manfaatnya bertambah-tambah, meluas, ya. Kalau di Jakarta teman-teman ada yang nebeng.com gitu ya, bisa dinebengin ke kantor, bisa untuk kantor tetangga yang mau lamaran, bisa untuk kemudian rame-rame jenguk saudara yang sakit, ya. Bisa untuk kemudian bersilaturahim, ya. Bisa untuk kemudian membawa bantuan beras ke panti asuhan, Masya Allah, barakah. Demikian pula rumah, bukan cuma untuk tempat tinggal, tapi di situ kemudian disediakan ilmu pengetahuan, ada buku-buku untuk mengkaji, ada tempat untuk anak-anak mungkin bermain, ada.
lokasi untuk bisa dibikin pengajian, ataupun bahkan arisan, atau kegiatan sosial lainnya. Senantiasa menjadi tumpuan harapan. An-nama wa ziyadah. Dan yang ketiga, nasir dari berkah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi barokah itu juga membawakan kebahagiaan. Artinya bahagia di sini tidak diletakkan sebagai tujuan, tetapi dia adalah makmum dari iman, makmum dari manfaat yang bisa kita hadirkan yang terus meningkat, kemudian dia membawa kebahagiaan. Nah, itulah orang beriman, bahagianya karena taat, dia sedihnya karena maksiat. Jadi jangan sampai kita bahagia hanya karena benda-bendanya, tetapi kita harus berbahagia karena manfaat yang bisa kita hadirkan dari benda-benda tersebut. Itulah barokah. Nah, bagaimana menghadirkan barokah di dalam usaha kita? Ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam ikhtiar-ikhtiar kita. Dari pengertian barokah yang sudah kita bahas tadi, maka yang pertama-tama tentu sebuah bisnis, sebuah usaha, sebuah pekerjaan, ya, sebuah ikhtiar yang berkah pasti dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau menghadirkan berkah di dalam bisnis kita, maka kita perlu membenahi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ya, iman kepadanya sebagai Rabb kita, pencipta kita, pemberi rizki kita, pengatur segala urusan kita, pemilik kita, penguasa kita, dan sekaligus juga sebagai ilah, sesembahan kita yang tidak patut dipersekutukan dengan apapun jua. Jadi kita beriman kepada Allah, kita benahi keimanan kita, ya, Dia yang menciptakan kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Allah yang menciptakan kita, maka dialah yang maha memberi hidayah. Sehingga dengan kesadaran iman itu kita selalu bersandar kepada Allah. Syukur bahwa Dia yang menciptakan kita dengan segala potensinya, termasuk bagaimana otak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan untuk berpikir tentang strategi, tentang rencana-rencana, tentang planning-planning bisnis kita, semuanya. Itu semuanya anugerah Allah. Jadi jangan sampai kita dari awal sudah jatuh duluan ke dalam perangkap kebanggaan dan kekaguman pada diri sendiri, yang itu pada kisah Qarun pun menjadi penyebab kehancurannya. Misalnya ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua harta yang berlimpah ini karena ilmu yang ada padaku. Wah, ini sudah keliru duluan dari awal, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menyadari alladzi khalaqani fahuwa yahdin, seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Bahwasanya Allah yang menciptakan aku dengan segala potensi ini, anugerah ini, karunia ini. Maka kita ini selalu harus, ya, mengungkapkan, seperti kalau kita dipanggil untuk salat, hayya 'alas shalah, gitu ya. Maka kita tidak menjawab siap, itu kan enggak. Tetapi kalau kita dipanggil hayya 'alas shalah, jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju keberuntungan, mari menuju kebahagiaan. Itu jawaban kita juga la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya menghindar dari keburukan dan kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus senantiasa kita yakini. Jadi ketika memulai, ya, yang barokah ini dimulai dari keimanan yang kita tata ulang bahwa Dia yang menciptakan kita, dan lalu kita merasa bergantung tadi, bersandar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, memohon senantiasa petunjuk, memohon senantiasa bimbingan. Fahuwa yahdin, karena Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Karena manusia setinggi apapun kalau tanpa petunjuk Allah
tsumma radadnahu asfala safilin. Kita diciptakan sebagai makhluk paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Kita diciptakan dalam bentuk terindah, proporsi terindah, rupa terindah. Sampai kan mungkin para dokter yang lebih tahu tentang ilmu anatomi, ya, tentang bagaimana bentuk rupa manusia itu. Sampai itu kita kesulitan kok membayangkan rupa bentuk yang lebih indah daripada manusia itu. Kayak film-film tentang alien, ya, film-film tentang ekstraterestrial, ya, film-film tentang dunia lain di luar dunia manusia, kita akan susah nemukan film Hollywood yang kemudian memberikan gambaran kepada kita makhluk yang lebih indah daripada manusia. Nggak ada, gitu ya. Karena ini memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi itu kan begitu nisbi kalau kemudian tidak diiringi dengan hidayah Allah. Karena tanpa hidayah Allah, ya, kita calon ayam lebih mahal daripada calon manusia. Karena calon ayam namanya telur bisa dijual di pasar. Calon manusia serem, gitu ya. Keluarannya sapi lebih berharga kadang-kadang dari keluarannya manusia. Dibawa ke perkebunan-perkebunan di dataran tinggi Dieng, kalau yang dibawa keluaran manusia, truknya suruh putar balik, gitu. Ya, air liurnya walet, burung, ya, lebih mahal dibikin sup daripada kalau itu dari manusia. Dan kemudian, ya, kalau ada kenakalan remaja pada kambing, sehingga seekor kambing jantan remaja menghamili kambing milik tetangga, itu, ya, pemilik kambing yang dihamili itu bahagia, bukan sedih, ya. Beda kalau itu manusia, subhanallah. Jadi kita kalau tanpa hidayah itu kalah dari hewan. Maka dari itu kita senantiasa memohon kepada Allah hidayah, juga bimbingan. Ini cara kita memulai semua usaha ikhtiar adalah dengan mensyukuri anugerah Allah yang telah ada dan sekaligus dengan senantiasa bergantung, bersandar kepadanya sebagai tawakal kita, diiringi dengan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Keyakinan bahwa Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita makanan, minuman kita, segala keperluan kita. Yang dia menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizkinya kepada kita. Jadi rizki itu jaminan. Dari situ konsekuensinya, ketika kita memulai bisnis, memulai usaha, yang kita niatkan sebenarnya bukan mencari rizki, karena rizki itu sudah dijamin. Kita memindahkan niat kita untuk mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Di antara yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian pasti akan masuk surga? Kan gitu. Jadi kita memulai ikhtiar kita, usaha kita, di mana rizki sudah jaminan dari Allah, maka kita meniatkannya sebagai ibadah kepada Allah untuk meraih sesuatu yang belum dijamin, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam berbisnis ini kemudian kita, ya, triloginya harus sempurna. Itqan, ihsan, ikhlas. Jadi karena dimulai dari niat yang betul ini, dari iman yang sahih ini, dari akidah yang salimah ini, maka ketika kita memulai usaha, memulai bisnis, memulai pekerjaan kita dengan keimanan itu, kita sudah harus berada pada level kita berjuang untuk itqan. Itqan itu, ya, menekuni apa yang hendak kita jadikan sebagai wasilah usaha kita, ikhtiar kita, ya, itu ditekuni sampai ahli. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila dia melakukan satu amal, dia lakukan dengan itqan. Ya. Itqan itu ya mungkin profesional, ya, sesuai SOP, sesuai disiplin keilmuan yang memadai, ya, dijalankan dengan profesionalisme yang baik, gitu ya. Ini itqan. Ini menjadi cirinya seorang mukmin ketika kemudian dia hendak meraih usaha yang berkah. Dia itqan. Ya, kalau para dokter sudah kuliah, sarjana kedokterannya 4 tahun, lalu ikut koas sekian tahun, gitu ya. Kemudian internship sampai kemudian mengambil spesialisasi, ya, dengan
berbagai perjuangan ya, dan tekanan-tekanan yang ada di dalamnya yang luar biasa. Ya. Tentu dia mencapai level itqan. Jadi dia betul-betul menguasai keilmuan-keilmuan yang diperlukan untuk melaksanakan amal-amalnya itu. Yang berbisnis juga begitu, harus melaksanakannya dengan itqan, ditekuni sampai betul-betul mencapai keahliannya. Sampai kalau dia kemudian bekerja sebagai karyawan, ya dia harus sesuai dengan job description yang sudah diamanahkan kepadanya, sesuai dengan SOP yang harus dia penuhi. Kalau dia seorang rekanan, ya kontraktor, ya dia menyediakan harus sesuai speknya, gitu. Itu itqan, gitu ya. Sesuai dengan apa yang membangun, dia harus membangun sesuatu sesuai kontrak, ya dia harus sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam akad-akad. Dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, memang harus memenuhi akad-akad. Nah, ini itqan. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu, ya seorang mukmin itu kalau mampu maka dia memberikan added value, nilai tambah ya kepada apa yang dia harus kerjakan. Itu yang akan membuka pintu-pintu keberkahan kepadanya. Jadi added value itu ya apa yang bisa kita hadirkan melebihi ekspektasi dari orang-orang yang menerima hasil kerja kita. Ya, added value-nya dokter misalnya, wah dokternya ramah, baik. Kan biasanya orang mempersepsikan, biasanya dokter tuh galak, ketus. Gitu ya. Ternyata ini ramah, baik. Ya, kemudian ya, diterima dengan begitu penuh perhatian, gitu ya. Jadi ada ilmu, skill komunikasi yang baik dengan pasien, gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang kemudian bisa diberikan sebagai added value. Mungkin juga bisa menambahkan diri dengan ilmu manajemen yang baik, mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai hal yang paling tinggi. Ya. Added value apa yang kemudian bisa diberikan? Kadang-kadang added value itu sesuatu yang sederhana tetapi dijadikan sebagai satu hal yang akan membuat dia different, yang menjadi diferensiasi kalau istilah ilmu marketingnya gitu ya. Jadi beda sama yang lain gitu ya. Padahal itu guru sederhana, dia cuma hadir, mungkin yang lain guru hadir tepat waktu jam 7 mulai mengajar, dia hadir dari jam 6.45 kemudian berdiri di muka kelas, ya nyalami semua muridnya. Itu added value gitu ya. Itu sesuatu yang ihsan, itu sesuatu yang kemudian sangat mengena. Padahal itu adalah sesuatu yang sederhana. Saya dulu punya guru yang juga punya added value. Dia kalau ngajar nggak pernah pakai buku. Apa yang ada di buku kalian bisa baca sendiri. Aku akan cerita apa-apa yang kalian belum tahu. Jadi dia selalu membawakan ke kelas sesuatu yang kemudian belum diketahui oleh murid-muridnya, sesuatu yang baru. Sehingga dia ini added value gitu ya. Nah, ini seorang mukmin itu ihsan gitu ya. Dia melakukan segala sesuatunya dengan lebih daripada apa yang kemudian diharapkan oleh orang-orang yang menikmati kerjanya. Wa asin kama ahsanallahu ilaik, ya kata Allah, dan berbuatlah ihsan kalian itu sebagaimana Allah juga berbuat ihsan kepada kalian. Allah memberikan yang terbaik untuk kalian, bahkan melebihi apa yang kalian minta. Allah yang menganugerahkan kepada kalian apa-apa yang tidak pernah kalian minta. Ya, Allah itu apa yang tidak kita minta tetap dikasih ya. Kita kan jarang-jarang berdoa, ya Allah karuniakan kami oksigen yang cukup untuk bernafas. Itu kita nggak pernah berdoa begitu kecuali saat sesek nafas gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa kan kita jarang yang berdoa begitu. Tapi Allah tidak alpa memberikan. Itulah makna ihsan ya, tidak diminta tapi ada added value yang bisa kita hadirkan. Kemudian ya tentu tadi pangkalnya yang lebih mendasar ikhlas. Ikhlas itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan yang terbaik dari sisi Allah. Jadi dia mengerjakan bukan karena disupervisi oleh senior. Dia mengerjakan bukan karena diawasi sama manajer. Dia mengerjakan bukan karena ya lagi ada direktur di situ, jadi dia lebih giat daripada biasanya. Bukan itu. Tetapi karena dia tahu yang mengawasi dia jauh lebih dahsyat daripada supervisornya, manajernya ataupun direkturnya, tetapi adalah Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasairallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Maka katakanlah beramal kalian karena yang akan menyaksikan amal kalian itu adalah Allah, adalah Rasulullah, adalah orang-orang beriman. Jadi dengan itu kita ya betul-betul ya kadang-kadang nyuwun sewu yang ikhlas itu seakan-akan dikerjakan
seikhlasnya itu seadanya. Padahal seikhlasnya itu harusnya puncak. Jauh lebih daripada yang kemudian biasa-biasa. Jauh lebih daripada yang kemudian hanya memenuhi tugas-tugas dari apa yang diberikan oleh atasan-atasannya. Atau lebih dari sekedar memenuhi apa-apa yang menjadi tuntutan job description ataupun SOP-SOP-nya. Enggak. Tapi dia jauh lebih tinggi karena ini adalah Allah yang mengawasi. Allah yang maha melihat. Dan kita yakin Allah yang akan memberikan balasannya. Kita ini kalau bekerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar, tapi hanya bawa pulang gaji katakanlah 20 juta atau 10 juta per bulan, ya sebenarnya kan kita sedang menabung 990 juta kebaikan di sisi Allah. Dan itu pasti dibayar sama Allah. Ya, pasti dibayar dalam bentuk mungkin istri yang solihah, anak-anak yang solihin dan solihat, ya, keluarga yang qurratu a'yun semuanya, sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya, dibayar dengan kebaikan-kebaikan bersama lingkungan sekitarnya, tangganya, ya, kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, amal saleh, dicintai oleh kawan-kawan, ya, dan lain sebagainya, disegani oleh orang-orang yang dengki sehingga orang yang dengki tidak berani macam-macam. Ini semuanya kan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibayarkan kepada kita kalau kita lebih dari sekedar apa yang kita lakukan. Sebaliknya, ya, kalau ada orang kerja hanya layak dibayar 500.000 cuma bawa pulang gaji 20 juta, ya, dia sedang menabung 19.500.000 tagihan yang akan ditagih dalam berbagai bentuknya, ya, kekurangan-kekurangan itu. Nah, itu kalau kita membayangkan 1 miliar ataupun membayangkan 500.000. Sedangkan yang disebut ikhlas itu kan unlimited. Ikhlas itu kan tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diambil berapapun di dunia, Pak, insya Allah mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala masih tak terhingga. Nah, ini kita memulai bisnis usaha kita dari level ini, dari menata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadi sesuatu yang itqan, menjadi sesuatu yang ihsan, menjadi sesuatu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentu keberkahan itu dimulai dari sifat as-sidqu wal amanah. Ya, kejujuran dan sikap amanah. Jadi ini dua dari antara sifat-sifat Nabi, ya, tetapi dia memang betul seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa berkah, memberkahi orang-orang yang berusaha ataupun bahkan berserikat selama keduanya jujur di dalam perserikatannya. Kalau, ya, mereka menghapus kejujuran dari hatinya, maka Allah pun mencabut keberkahan dari usaha yang mereka jalankan. Di pintu keberkahan yang luar biasa itu adalah kejujuran. Ya, makanya ada hadis yang sering disalahpahami karena ini sebenarnya kalau Imam Ibnu Hajar sudah meletakkannya di kitab tijarah atau kitab perdagangan. Tapi kadang di Indonesia diseret-seret ke makna yang lebih luas. Ya, ini perlu kita tempatkan pada tempatnya. Hadis qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Jadi riwayat yang lengkap menyebutkan ada seorang pedagang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, binasa aku, celaka aku. Kata Nabi SAW, kenapa dengan dirimu? Orang itu menjawab, saya itu membeli barang. Ya, saya membeli barang untuk saya jual lagi. Ketika kemarin ditunjukkan sampelnya semuanya bagus. Lalu saya bayar di muka, cash semuanya. Barang itu saya tunggu kedatangannya. Ketika barang itu datang, saya belum sempat memeriksa secara seksama. Nah, penjualnya sudah pergi, baru kemudian ketika itu saya cek. Ketika saya cek, barang ini cacat semua, gitu ya. Beda dengan sampel, ya, tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami sepakati di awal. Tapi saya sudah tidak bisa menemukan orang yang menjualnya kepada saya itu lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya boleh menutupi cacat barang ini? Ya, bahasa Jawane nyelimurke, nyamarke gitu ya, supaya tidak kelihatan cacat barang ini, supaya minimal saya balik modal saja lah gitu ya, supaya minimal saya balik modal, nggak untung nggak apa-apa. Ataukah saya harus tetap jujur ya kepada semua customer saya katakan barang ini cacat, barang ini buruk, tetapi dengan begitu saya mungkin ya rugi besar, bahkan mungkin nyaris bangkrut gitu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Jadi orang ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengatakan yang benar, yaitu bahwa barangnya cacat, barangnya aib, gitu ya. Meskipun itu pahit, yaitu dia akan menderita kerugian yang besar. Nah, nyuwun sewu, kadang-kadang kita di Indonesia menggunakan hadis ini untuk katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu.
Padahal khitabnya kan kepada satu arah ya. Katakan yang benar olehmu, meskipun pahitnya itu bagimu. Tapi kadang-kadang kita pilih yang depan untuk kita, yang belakang untuk orang lain. Katakan yang benarnya olehku, ya, meskipun pahitnya bagimu gitu ya. Itu iktibar yang kurang tepat kepada hadis ini, karena hadis ini seharusnya ya pahitnya untuk yang mengucapkan itu tadi, pahitnya untuk si pedagang yang kemudian dia akan rugi dan nyaris bangkrut. Tetapi itulah berkah. Karena dengan tetap jujur dia akan memiliki masa depan. Karena dengan tetap jujur dia akan bersama Nabi SAW di surga seperti ini. Jadi pedagang yang jujur itu di surga bersama Nabi SAW seperti ini. Jadi saya itu pernah jual mobil itu baru merasakan ternyata hadis menjadi pedagang jujur itu memang berat gitu. Karena ketika jual mobil ditanya sama yang mau beli, ini sudah pernah kecelakaan belum Pak? Itu aja jawabnya berat gitu ya. Ya mau dijawab belum, bohong, mau dijawab sudah pasti menurunkan harga gitu ya. Jadi ternyata memang jadi pedagang yang jujur itu tidak mudah gitu ya. Jadi pedagang yang jujur itu tidak mudah. Nah ini yang kemudian senantiasa menjadi satu pemahaman penting bagi kita. Jadi dimulai keberkahan itu dari as-sidqu, dari kejujuran. Yakinlah bahwa kejujuran itu akan membuka pintu-pintu keberkahan yang jauh lebih luas. Itulah kenapa ya seorang muridnya Sayyidina Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ya, itu namanya Imam Muhammad bin Sirin, itu dagang minyak zaitun. Dia mendatangkan minyak zaitun itu sejumlah ratusan tong ya, zaman dulu pakai tong dari kayu itu. Nah, kemudian ketika dia memindahkan semuanya ke wadah yang lain, ya. Kemudian dia menemukan di salah satu wadah yang tadi dipindahkan itu ada satu bangkai tikus. Kemudian dia, waduh ini kalau sudah kena minyak zaitunnya najis gitu. Wah ini harus. Kemudian dia tidak lagi menjual minyak itu untuk konsumsi, ya. Sehingga kemudian dia rugi besar sampai harus dipenjara karena tidak mampu membayar kepada yang menagih gitu. Nah, dia ditanya, kenapa Anda bersikap demikian? Kalau cuma satu tong yang ada bangkai tikusnya kan Anda bisa buang yang satu tong itu dan tidak mempermasalahkan yang lain. Kata beliau, bagaimana aku tahu kalau itu sebelumnya tidak berasal dari satu wadah dan kemudian sudah bercampur semuanya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kehati-hatian beliau yang sangat luar biasa sampai beliau itu ya ketika Sayyidina Abu Hurairah wafat disebutkan Abu Hurairah berwasiat, tolong yang memandikan aku itu Muhammad bin Sirin, makanya kemudian diberi dispensasi keluar dari penjara untuk memandikan gurunya. Selesai dia minta dimasukkan ke penjara lagi sampai kemudian dia bisa menebus semua yang menjadi tuntutan baginya. Itu yang luar biasa dari para a'imah kita pada zaman dahulu. Ya, as-sidqu wal amanah. Ya, bedanya sidik dengan amanah itu apa? Kalau amanah kan dapat dipercaya, kalau sidik kan jujur. Ya, beda. As-sidqu itu kejujuran, yakni mengatakan apa adanya sesuai dengan fakta. Tetapi yang disebut sebagai al-amanah adalah mampu memenuhi apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan dalam aksi nyata, dalam perbuatan. Ya, misalnya saya datang kepada seorang penjahit hari Jumat sore, Pak nyuwun sewu, ini saya harus pakai hari Senin nih, bisa nggak dijahitkan di sini selesai Minggu malam? Gitu ya. Kemudian dia mengatakan, waduh, Mas nyuwun ngapunten, saya punya banyak tanggungan yang harus selesai hari Ahad. Untuk mengerjakan ini saya nggak sanggup kalau sampai hari Minggu malam. Tapi kalau mau, ini saya kerjakan hari Senin, nanti Selasa bisa diambil. Selasa jadi. Nah, itu namanya sidik, jujur. Dia tidak memaksakan diri. Oh, ya apa-apa Mas masukin, tapi nanti kemudian ngapunten nggih Mas belum jadi, ngapunten nggih Mas belum jadi. Itu namanya tidak sidik. Nah, sidik itu kemudian dia jujur, meskipun itu berakibat dia tidak mendapatkan pekerjaan ini ya. Ya ini saya nggak bisa Mas kalau hari Minggu, kalau Selasa saya sanggup. Nah, itu namanya sidik. Nah, tapi begini Mas, nah, ini ada nanti cerita tentang amanahnya. Gini Mas, ini bisa saya kerjakan, tapi pakai jam lembur saya. Nah, kalau saya kerjakan jam lembur saya, berarti nanti malam sama besok malam, mungkin ditambah besok malamnya lagi. Nah, kira-kira insya Allah selesai hari Minggu
jam 21, jenengan datang ke sini jam 9 malam, insya Allah bajunya sudah selesai. Cuman karena ini saya kerjakan jam lembur, nyun sewu, biayanya 2 kali lipat dibandingkan yang reguler. Terus mundi. Ya. Udah apa-apa Pak, yang penting hari Senin bisa saya pakai. Jam 9 malam hari Minggu malam ya Pak ya? Ya, silakan. Jadi sepakat ya, harganya 2 kali lipat. Ya Pak, enggak apa-apa. Nah kemudian dia jahit, betul. Hari Minggu malam, Ahad malam, jam 21 kita datang, lalu bajunya sudah siap. Itu namanya amanah. Tapi kalau jam 21 datang, kemudian, nggak betul Mas, tadi ada ini, sebentar nggak, ini masih dikerjakan. Selesainya ternyata akhirnya setengah 12, nunggu 2,5 jam di situ. Nah itu berarti tidak amanah. Jadi ya, kebaikan, keberkahan dari usaha kita ini adalah pada asidku wal amanah tadi. Yang ketiga, ya, bagaimana kita menjadikan usaha ikhtiar ini semuanya berkah? Setelah asidqu wal amanah dalam bisnis adalah yang ketiga, memenuhi apa-apa yang diatur oleh syariat di dalam akad-akad, ya. Nah ini teman-teman Bank Syariah Indonesia nanti mungkin bisa banyak memberikan penjelasan terkait akad-akad yang ada di dalam bisnis, akad-akad dalam kerjasama, ya. Prinsipnya ayat terpanjang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 282, dan hukum yang ditetapkan dalam ayat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah hukum tentang akad, yaitu kalau semua transaksi itu tidak tunai, dia harus hitam di atas putih, tertulis sebagai perjanjian, ada saksi yang kemudian menyaksikan perjanjian tersebut. Ini sangat penting. Jadi di dalam Islam, ya, hitam di atas putih, akad, kemudian ada saksi-saksi, ini sesuatu yang sangat penting. Kan kita nyuwun sewu sehari-hari kadang-kadang utang piutang, pinjam meminjam sama temen gitu ya. Ya asal percaya wes, pokoknya percaya. Percaya tidak menafikan aturan syariat tentang bagaimana akad itu harus ditulis, bagaimana akad itu harus diberikan persaksian oleh orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah pelaksanaan dari apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan berkah tidaknya. Duh, saya kok ada teman pinjam uang sampai sekarang nggak dikembalikan. Kalau saya tagih, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih, gitu ya. Kalau dibiarkan, lawang sini baca postingan Instagramnya tiap hari main golf, ya. Baca postingan Instagramnya liburannya jauh-jauh, tapi utangnya harus dibayar-bayar. Nah, kita juga perlu evaluasi, jangan-jangan karena kita tidak meletakkannya hitam di atas putih dengan persaksian-persaksian seperti yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan tidak berkah di dalam transaksi-transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Jadi akad itu penting dalam Islam. Akad itu membedakan antara yang halal dengan yang haram. Ya, akad itu membuka pintu-pintu keberkahan yang bisa kita raih. Terakhir yang tentu sangat penting dibandingkan semua yang lain juga adalah orientasi maupun disiplin di dalam berbagai macam produk, proses dan lain sebagainya untuk senantiasa halal. Karena halal itu adalah ya jalan berkah yang paling utama. Sampai-sampai ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, mengatakan memastikan satu suapan ke mulut anak dan istriku itu halal, itu lebih aku sukai daripada bersedekah 40.000 dinar. Bukan berarti bersedekah 40.000 dinar itu nggak penting, ya penting. Itu suatu amal yang insya Allah bernilai besar. Tetapi ada yang lebih besar, yaitu menjadikan ya bisnis kita dalam zatnya, prosesnya, dan segala tentangnya itu semuanya dalam lingkup halal. Karena halal adalah pintu keberkahan paling utama yang harus kita selalu perjuangkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada Dr. Febri sebagai moderator. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.